Halo teman-teman semua, terima kasih untuk komen-komen di video-video sebelumnya. Minta maaf saya belum bisa balas satu persatu karena saya juga bekerja. Tapi saya mau cerita begini, pendidikan itu kan saya sudah bilang itu adalah satu-satunya jalan untuk merubah suatu bangsa. Kalau teman-teman pernah baca sejarah, itu seperti negara Jepang, waktu mereka dibom habis-habisan, negaranya hancur. Pertama kali yang pemerintah Jepang mereka lakukan adalah mereka mendata berapa banyak guru yang masih ada atau masih hidup. Dan juga seorang pejuang Fidel Castro kalau tidak salah, yang dari negara Kuba, sama, dia waktu ingin merubah negaranya, pertama yang dia siapkan adalah tenaga guru dan dikirim ke pelosok-pelosok kampung-kampung untuk mendidik masyarakat Kuba supaya mereka bisa mengenal pengetahuan. Nah, itulah yang merubah bangsa mereka. Nah, saya harap dengan kisah-kisah seperti ini menginspirasi kita orang punya pemerintah di Papua supaya benar-benar mempersiapkan tenaga-tenaga guru asli Papua dan juga tenaga perawat atau tenaga kesehatan, baik suster dan mantri, untuk dikirim ke pelosok-pelosok Papua. Nah, itu yang harusnya dipersiapkan oleh pemerintah. Saya lihat ya, contoh sederhana. Saya lihat pertama kali ketika bupati atau gubernur atau pejabat-pejabat daerah mereka dipilih dalam 100 hari kerja mereka, itu sering, bahkan mungkin jarang saya lihat mereka betul-betul fokus di pendidikan dan kesehatan, lebih ke pembangunan yang bersifat pembangunan fisik. Sedangkan kalau kita ingin membangun suatu bangsa, ya kita harus bangun dari pendidikan, mentalitas, itu yang harus dipersiapkan lebih dahulu. Contoh ya, ada salah satu pejabat begitu, ini di suatu tempat, saya tidak perlu sebutkan. Pembangunan pertama yang dipikirkan dalam 100 hari kerjanya adalah menata kota, membersihkan kota dan segala macam. Itu bagus. Tapi bukan itu yang harusnya jadi prioritas. Prioritas pertama harus mengecek ketersediaan guru-guru dan tenaga kesehatan. Lalu turun ke sekolah-sekolah untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di sekolah, mendengar aspirasi-aspirasi guru, dan juga mengecek pustu-pustu dan puskesmas. Apakah obat tersedia, pelayanan berjalan baik? Nah, kalau dua bidang ini saja sudah diperhatikan dengan bagus, diurus dengan baik, maka pembangunan-pembangunan yang lain itu akan menyusul. Termasuk kesadaran manusia atau kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Jadi sosialisasi dan segala macam itu harus dimulai dari sekolah, kampus. Itulah harusnya jadi prioritas program dari pejabat-pejabat di Papua ini dalam dompu daerah masing-masing begitu. Jadi saya tuh kadang sedih begitu lihat, loh, pertama yang diurus itu adalah bangunan fisiknya, lalu bangunan manusianya bagaimana, SDM-nya bagaimana. Jadi jangan kita memarahi orang luar begitu, bahwa mereka datang merampas dan mengini. Iya, mungkin ada sebagian yang punya niat jahat untuk orang-orang Papua, tapi lebih baik kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan daerah kita begitu. Itu sekedar berbagi pikiran saja. Terima kasih teman-teman sudah dengar.